Perkenalkan, nama saya Nanda Aji Pradana, NIM saya 28922500062 dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Pendidikan Agama, Dosen Pengampu Dr. Sunaji. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester 1. Soal yang pertama. 1. Ma'rifatul insan. Kita manusia adalah makhluk yang unik. Pernahkah kita merenungi mengapa kita unik? Apa sajakah keunikan manusia yang membuatnya berbeda dari makhluk Allah yang lainnya? Keunikan pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan atau mukarram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Salah satu hal yang mengindikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruhnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ruh ditiupkan pada setiap janin manusia. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat keempat hal yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau sengsaranya. Alam ruh adalah kehidupan pertama yang dilalui oleh setiap manusia. Kemudian pada hari ke-120 dari pertumbuhan sebuah janin, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, roh ditiupkan pada jasad manusia. Inilah alam rahim sampai dengan cabang bayi keluar dari rahim ibunya. Begitu terlahir, manusia memasuki alam baru yang disebut sebagai alam dunia. Kemudian manusia akan dimatikan, jasadnya hancur, dan ruhnya berpindah ke alam barzah. Pada hari kebangkitan, roh setiap manusia akan dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing untuk kemudian menghadapi pengadilan Allah dan menerima pembalasan yang sempurna atas semua yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Indikasi lain dimuliakannya manusia adalah diberikannya manusia oleh Allah berbagai potensi seperti akal, pikiran, kelebihan berbahasa, dan keindahan fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surat At-Tin ayat 4. Di samping itu manusia juga dimuliakan dengan ditundukkannya alam semesta untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu tidak melihat bahwasannya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Dengan demikian Allah menciptakan gunung-gunung, lautan, sungai, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan sebagainya hanyalah untuk kepentingan manusia. Karena Allah telah menundukkan semua itu untuk manusia, maka manusia pun dengan akal pikirannya bisa mengelola dan memanfaatkan semua itu untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Pemurah kepada manusia. Lalu apakah manusia tidak akan mensyukurinya? Keunikan kedua, manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar atau mukallaf. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak, dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Hanya saja tidak semua manusia tidak menunaikan amanahnya dengan baik. Sebagian manusia justru sebaliknya berlaku khianat. Adapun amanah manusia pada dasarnya ada dua. Amanah pertama adalah beribadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Sedangkan amanah manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di atas muka bumi, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Keunikan yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihannya atau mukhayyar. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat dan bersyukur, atau sebaliknya, kufur, ingkar dan tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini, manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka ia pun akan mendapat pahala, balasan kebaikan dan surga. Sebaliknya, jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun akan mendapat dosa, balasan keburukan dan neraka. Di samping beberapa keunikan di atas, kita juga harus menyadari bahwa hakikat manusia diciptakan dan dimatikan adalah untuk diuji selama di dunia ini. Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 1-2. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikannya apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Kemudian soal yang kedua, Marifatullah. Marifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan Marifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Marifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sekolah tinggi, segudang gelar prestasi, harta melimpah, dan jabatan yang tinggi seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya. Dengan Marifatullah, hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia.
Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taha ayat 124, artinya sebagai berikut: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Taha ayat 124. Kemudian soal yang ketiga, Marifatullah Rasul. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang Rasul. Maka keberadaan seorang Rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Marifatullah Rasul ini membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting dari paket ini adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang didedahkan Nabi kepada kita, sama ada tingkah laku, perkataan ataupun sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui sirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab. Kemudian melalui sunnah dan dakwah Nabi pun dapat memberikan penjelasan siapa Nabi sebenarnya. Dengan mengenal Rasul diharapkan kita bisa mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Setengah masyarakat mengetahui dan mengamalkan sunnah Nabi dari segi ibadah saja, bahkan dari segi penampilannya saja. Sangat jarang muslim yang mengambil contoh kehidupan Nabi secara keseluruhannya. Sebagai contoh, misalnya peranan Nabi dari segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga Nabi sebagai suami, ayah, dan ahli di masyarakat. Semua peranan Nabi ini perlu dicontoh dan diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Walaupun demikian, umat Islam masih menjadikan Nabi sebagai Rasul adalah segi lafaz atau kehidupan atau kebebasan umat Islam bersyawalat ke atas Nabi. Bagaimanapun umat Islam yang sholat akan selalu bersalawat ke atas Nabi dan selalu menyebutnya. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam yang juga komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model bagi setiap muslim. Berarti Nabi adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disunahkannya. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta
keinginan untuk beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah kemudian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah, sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dan Rasul khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para Rasul yang menginterpresentasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu Tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Tugas para Rasul. Tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas Rasulullah, Rasul adalah sebagai berikut. 1. Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peraturan agama atau syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umat saat itu. 3. Kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mereka akan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-An'am ayat 48. Kemudian sifat Rasul. Berikut adalah sifat Rasul. 1. Jujur. Hadis Rasulullah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebijakan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam mereka ke neraka. Dari seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, sidik, artinya benar. Mustahil bersifat kizib, artinya bohong atau dusta. 3. Amanah, artinya dapat dipercaya. 4. Tablik, artinya menyampaikan. 5. Fatonah, artinya cerdas. 6. Dermawan, tidaklah seseorang hamba berada pada suatu pagi kecuali 2 malaikat turun menemaninya. 1 malaikat berkata, ya Allah, berilah karuniamu sebagai ganti apa yang ia infakkan. Malaikat lainnya berkata, ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkainya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jumlah Nabi dan Rasul. Berdasarkan hadis yang sahih, jumlah Nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 315 orang. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah Rasul tersebut sahih li zatihi atau tanpa penguat dari jalur lain. Sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah Nabi adalah sahih li ghairihi atau masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun jika dipadukan menjadi sahih. Hadis tentang jumlah Rasul. Adam adalah
nabi yang diajak bicara antara ia dengan Nuh. Terdapat 10 abad, jumlah rasul adalah 315 orang. Hadis riwayat Abu Ja'far Ar-Rozas dan selainnya, disalihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah yang wajib diimani oleh umat muslim. Ada 25 orang nabi, yang mereka diantaranya 1. Adam alaihissalam, 2. Idris alaihissalam, 3. Nuh alaihissalam, 4. Hud alaihissalam, 5. Saleh alaihissalam, 6. Ibrahim alaihissalam, 7. Lut alaihissalam, 8. Ismail alaihissalam, 9. Isyah alaihissalam, 10. Yakub alaihissalam, 11. Yusuf alaihissalam, 12. Ayub alaihissalam, 13. Syuaib alaihissalam, 14. Musa alaihissalam, 15. Harun alaihissalam, 16. Zulkifli alaihissalam, 17. Daud alaihissalam, 18. Sulaiman alaihissalam, 19. Ilyas alaihissalam, 20. Ilyasa alaihissalam, 21. Yusuf alaihissalam, 22. Zakaria alaihissalam, 23. Yahya alaihissalam, 24. Isa alaihissalam, 25. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa identitas lainnya, namun tidak ada dasar atau petunjuk sehingga mereka dapat dikatakan sebagai nabi. Begitu pula sekalipun Al-Quran menyebutkan istilah nabi-nabi atau para nabi, namun tidak disebutkan jelas identitas orang yang dimaksud. Di antara sejumlah nabi dan rasul ada 5 orang yang dikenal memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan untuk menjalankan tugasnya. Kelimanya disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Nama-nama Rasul Allah mendapat julukan Ulul Azmi, yaitu 1. Nuh alaihissalam, 2. Ibrahim alaihissalam, 3. Musa alaihissalam, 4. Isa alaihissalam, 5. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan sifat Rasulullah. Banyak sekali keteladanan yang ada pada diri Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat. Dalam kondisi apapun, para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia terpuji selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban kita sebagai kita kepada Rasulullah membenarkan apa yang disampaikannya. Apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. 1. Menaati perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dilaksanakan semaksimal kemampuan kita. 2. Menjauhi apa yang dilarangnya. 3. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. 4. Mengimaninya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada Rasul. 5. Mencintainya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, adalah tanda kesempurnaan iman. 6. Mengagungkannya. Sudah semestinya beliau diagungkan karena kemuliaannya, namun pengagungan ini tidak boleh sampai mengkultuskannya. 7. Menolong dan membelanya. 8. Mencintai para pecintanya. 9. Menghidupkan sunnahnya, baik dalam ibadah umum maupun khusus yang diajarkan beliau. Hendaknya dihidupkan dan dibudayakan agar hidup kita diberkahi Allah. 10. Memperbanyak sholawat kepadanya. Tanda cinta dan bangga kepada Rasulullah SAW antara lain dibuktikan dengan memperbanyak sholawat atas beliau. 11.
Bahkan ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita mesti menyahutnya dengan bacaan sholawat. Ke-12, mengikuti manhainya. Ajaran beliau adalah bagian dari sistem Islam untuk mengatur segala aspek kehidupan. 13, mewarisi risalahnya. Mewarisi risalahnya adalah dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan risalah beliau. Selanjutnya, Asmaul Husna. 1. Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih. Ar-Rahim, artinya yang maha penyayang. 3. Al-Malik, artinya yang maha merajai, atau bisa diartikan raja dari semua raja. Kemudian Al-Qudus, artinya yang maha suci. As-Salam, artinya yang maha memberi kesejahteraan. 6. Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. 7. Al-Muhaimin, yang artinya maha mengatur. Al-Aziz, artinya yang maha perkasa. Al-Jabbar, artinya yang memiliki atau mutlak kegagahan. Al-Mutakabir, artinya yang maha megah, yang memiliki kebesaran. Al-Khaliq, artinya yang maha pencipta. Al-Bari, artinya yang maha melepaskan, membuat, membentuk, menyeimbangkan. Al-Musawwir, artinya yang maha membentuk rupa atau makhluknya. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Al-Khahar, artinya yang maha menundukkan atau menaklukkan segala sesuatu. Al-Wahhab, artinya yang maha pemberi karunia. Ar-Razzaq, artinya yang maha pemberi rezeki. Al-Fatah, artinya yang maha pembuka rahmat. Al-Alim, artinya yang maha mengetahui. Al-Khabid, artinya yang maha menyempitkan. Al-Basih, artinya yang maha melapangkan. Al-Kafid, artinya yang maha merendahkan. Al-Rafi, artinya yang maha meninggikan. Al-Mu'is, artinya yang maha memuliakan. Al-Muzil, artinya yang maha menghinakan. Al-Sami, artinya yang maha mendengar. Al-Basir, artinya yang maha melihat. Al-Hakam, artinya yang maha menetapkan. Al-Adil, artinya yang maha adil. Al-Latif, artinya yang maha lembut. Al-Khabir, artinya yang maha mengenal. Al-Halim, artinya yang maha penyantun. Al-Azim, artinya yang maha agung. Al-Ghafur, artinya yang maha memberi pengampunan. Asyakur, artinya yang maha pembalas budi atau menghargai. Al-Ali, artinya yang maha tinggi. Al-Kabir, artinya yang maha besar. Al-Hafiz, artinya yang maha memelihara. Al-Mukhit, artinya yang maha pemberi kecukupan. Al-Hasib, artinya yang maha membuat perhitungan. Al-Jalil, artinya yang maha luhur. Al-Karim, artinya yang maha pemurah. Ar-Rahib, artinya yang maha mengawasi. Al-Mujib, artinya yang maha mengabulkan. Al-Wasi, artinya yang maha luas. Al-Hakim, artinya yang maha bijaksana. Al-Wadud, artinya yang maha mengasihi. Al-Majid, artinya yang maha mulia. Al-Baits, artinya yang maha membangkitkan. Asyahid, artinya yang maha menyaksikan. Al-Haq, artinya yang maha benar. Al-Wakil, artinya yang maha memelihara. Al-Khawiyu, artinya yang maha kuat. Al-Matin, artinya yang maha kokoh. Al-Wali, artinya yang maha melindungi. Al-Hamid, artinya yang maha terpuji. Al-Musi, artinya yang maha mengalkulasi atau menghitung segala sesuatu. Al-Mubdi, artinya yang maha memulai. Al-Mu'id, artinya yang maha mengembalikan kehidupan. Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Al-Mu'mitu, artinya yang maha mematikan.
Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Al-Wajid artinya yang maha penemu. Al-Majid artinya yang maha mulia. Al-Wahid artinya yang maha tunggal. Al-Ahad artinya yang maha esa. As-Samad artinya yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Al-Qadir artinya yang maha menentukan, maha menyeimbangkan. Al-Muhtadir artinya yang maha berkuasa. Al-Muhadim artinya yang maha mendahulukan. Al-Muakhir artinya yang maha mengakhirkan. Al-Awal artinya yang maha awal. Al-Akhir artinya yang maha akhir. Al-Zahir artinya yang maha nyata. Al-Batin artinya yang maha gaib. Al-Wali artinya yang maha memerintah. Al-Muta'ali artinya yang maha tinggi. Al-Baru artinya yang maha penderma atau maha pemberi kebajikan. At-Tawwab artinya yang maha penerima taubat. Al-Mutakhim artinya yang maha pemberi balasan. Al-Afu artinya yang maha pemaaf. Al-Rauf artinya yang maha pengasuh. Malikul Mulk artinya yang maha penguasa kerajaan atau semesta. Zul Jali Walikram artinya yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Al-Mukhis artinya yang maha pemberi keadilan. Al-Jami artinya yang maha mengumpulkan. Al-Ghori Al-Ghani artinya yang maha kaya. Al-Mughni artinya yang maha pemberi kekayaan. Al-Mani artinya yang maha mencegah. Ad-Dar artinya yang maha penimpa kemudaratan. An-Nafi artinya yang maha memberi manfaat. An-Nur artinya yang maha bercahaya atau menerangi, memberi cahaya. Al-Hadil artinya yang maha pemberi petunjuk. Al-Badi artinya yang maha pencipta tiada bandingnya. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Al-Warits artinya yang maha pewaris. Al-Rasyid artinya yang maha pandai. Asy-Syabur artinya yang maha sabar. Kemudian soal selanjutnya, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujud artinya Allah Subhanahu wa taala pasti adanya dan tidak mungkin tiada. Qidam artinya Allah Subhanahu wa taala dahulu, tidak ada yang mendahulukan Allah. Ketiga, baqa artinya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak akan habis atau binasa wujud Allah. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda atau tidak menyamai dengan makhluknya. Yang kelima, yang kelima qiyamuhu binafsihi artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat yang ditempati dan tidak butuh kepada yang mewujudkan atau menciptakan. Yang keenam, wahdaniyah artinya Allah Subhanahu wa taala itu satu di dalam zat, sifat dan perbuatan. Yang ketujuh, qudrat artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mewujudkan atau menciptakan dan berkuasa untuk meniadakan. Yang kedelapan, iradah artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menentukan terhadap dua perkara yang boleh. Ilmu, yang kesembilan, ilmu artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya dari wajibat, mustalihat dan jaisat. Yang ke-10, hayat artinya Allah Subhanahu wa taala wajib hidup. Yang ke-11, sama artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat mendengar.
Yang ke-12 basar, artinya Allah SWT zat yang mempunyai sifat melihat. Yang ke-13 qalam, artinya sifat azaliyah yang berdiri sendiri dengan zat Allah SWT. Ke-14 qadiran, artinya wajib adanya Allah itu yang kuasa. Yang ke-15 muridan, artinya wajib adanya Allah itu yang berkehendak. Yang ke-16 aliman, artinya wajib adanya Allah itu yang mengetahui. Yang ke-17 hayyan, artinya wajib adanya Allah itu yang hidup. Ke-18 sami'an, artinya wajib adanya Allah itu yang mendengar. 19 basiran, artinya wajib adanya Allah itu yang melihat. Ke-20 mutakaliman, artinya wajib adanya Allah itu yang berbicara. Sifat mustahil bagi Allah. Yang ke-1 adam, tiada atau tidak ada. 2 huduj, baru. 3 fana, rusak. 4 mumatsalatu lil hawadisi, atau menyerupai makhluk. 5 ihtiyaju lil ghairihi, membuat atau membutuhkan lainnya, atau membutuhkan sesuatu. 6 ta'adud, berbilangan atau lebih dari satu. 7 ajun, lemah atau tidak mampu. 8 karahah, terpaksa. 9 jahlun atau bodoh. 10 mautun atau mati. 11 samamun atau tuli. 12 ama, buta. 13 bakamun atau bisu. 14 kaunuhu ajizan, atau zat yang lemah. 15 kaunuhu karihan, zat yang terpaksa. 16 kaunuhu jahilan, atau zat yang bodoh. 17 kaunuhu mayitan, atau zat mati. 18 kaunuhu as-sama, atau zat yang tidak bisa mendengar. 19 kaunuhu ama, zat yang tidak bisa melihat. 20 kaunuhu abkama, zat yang tidak bisa berbicara. Kemudian sifat jais bagi Allah SWT. Sifat jais Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah SWT menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri dengan kudrat atau kuasanya, dan irodat atau kehendaknya. Oleh karena itu bisa jadi bagi Allah juga untuk meninggalkan sesuatu sesuai kehendaknya. Kemudian sifat wajib bagi Rasul as-sidik. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-sidik, yang artinya selalu benar dan jujur. Al-amanah merupakan sifat wajib bagi Rasul. 3 at-tabligh. Keempat al-fatonah, yang berarti memiliki kejelasan yang tinggi. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul. 1 kizib, artinya bohong atau berdusta. 3 khianat, artinya bertentangan dengan janji. 3 al-kitman, artinya menyembunyikan rahasia. 4 al-balada, artinya bodoh. 4. Kemudian sifat jais bagi Rasul. Sifat jais pada Rasul hanya ada satu saja, yaitu a'radul basyariyah, atau mempunyai sifat yang sama dengan manusia lainnya, seperti minum, makan, memiliki pasangan, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.